Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolam Ramadan, hari ini kita bersua dalam kegiatan Kultum di MI Muhammadiyah Kota Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Sahabat Kalam Ramadan, sebelum kita mulai kegiatan kultum ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat untuk menjalankan ibadah puasa dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sahabat Kolam Ramadan, saat ini kita sudah sampai di hari ke-20 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa melewati hari-hari yang lalu dengan penuh syukur, dengan penuh munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Sahabat Kolam, ketika kita akan mendekati 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, biasanya umat muslim berkewajiban untuk membayarkan zakat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan apa sih itu zakat, bagaimana rukunnya, bagaimana tata caranya, dan juga bagaimana waktu yang tepat untuk membayar zakat. Nah, agar kalian semua, agar sahabat Ramadan semua mengerti yang mengikuti Kalam Ramadan ini, maka kita bersama-sama akan membahas satu persatu apa itu yang ada di dalam zakat. Sahabat Kalam Ramadan, zakat berasal dari kata zaka yang artinya mensucikan atau membersihkan. Sedangkan fitrah itu artinya diri, ya, diri kita. Jadi, secara bahasa zakat fitrah berarti mensucikan diri kita. Sedangkan secara istilah zakat adalah membagikan sebagian harta berupa bahan pokok kepada golongan tertentu atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kenapa zakat dilakukan? Zakat dilakukan berdasarkan dalil atau firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa aminus sholihati wa aqimus sholata wa atuz zakata lahum ajrohum 'inda rabbihim khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang beriman itu mengerjakan amal kebaikan. Mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dari Tuhannya mendapatkan pahala. Mereka tidak punya rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 277. Nah, itulah dalil yang mengharuskan kita untuk membayar zakat. Nah, sedangkan hukumnya kita membayar zakat itu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, sementara jika ditinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Seperti halnya kita melaksanakan sholat. Jika kita meninggalkan sholat kita akan mendapatkan dosa, sedangkan jika kita mengerjakan maka Allah akan memberikan pahala. Sahabat Kalam, lalu bagaimana dengan rukunnya? Rukun zakat itu ada. Yang pertama kita berniat. Kemudian yang kedua ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Kemudian yang ketiganya ada mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Dan yang keempatnya adalah ada harta yang dibagikan berupa makanan pokok. Nah, makanan pokoknya itu apa saja sayang? Sahabat Kolam Ramadan, makanan pokok itu disesuaikan dengan
negara masing-masing. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, maka kita menggunakan beras. Kalau ada yang makan pokoknya gandum, maka kita menggunakan gandum. Kalau makanan pokoknya kurma, maka kita pun menggunakan kurma. Lalu berapa banyak? Ketika Rasulullah masih hidup dan masih bersama dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah mewajibkan kita atau mewajibkan sahabat-sahabatnya untuk berzakat dengan makanan pokok sebesar 1 sya'. 1 sya' itu jika dijadikan kilogram itu sekitar 2,5 atau sekitar 3,1 liter. Tetapi para ulama untuk membuat agar lebih hati-hati menyarankan agar kita berzakat dengan besaran 2,8 kilogram atau 3 kilogram. Nah, sahabat Kalam Ramadan, setelah kalian semua mengerti apa saja yang harus dijadikan zakat, sekarang kita akan belajar atau memahami apa sih wajib zakat atau siapa saja orang-orang yang harus membayar zakat. Orang-orang yang harus membayar zakat adalah orang-orang yang pada saat tenggelamnya matahari di bulan Ramadan masih melihat atau masih hidup. Maka dia berkewajiban untuk membayarkan zakat. Seperti contohnya ada seorang yang sedang sakit. Nah, sakitnya itu akan meninggal pada saat tanggal 1 Syawal. Tapi ketika dia masih mempunyai hembusan nafas atau masih bernyawa ketika matahari tenggelam di bulan Ramadan, dia masih berkewajiban untuk membayar zakat. Dan juga apabila ada seorang yang lahir pada saat tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, dia pun masih berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, yang kedua yang berkewajiban membayar zakat adalah orang yang memiliki kelebihan harta pada waktu malam hari dan siang hari untuk dirinya sendiri maupun untuk mencukupi keluarganya. Itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian setelah itu orang tersebut harus mengucapkan niat. Niatnya di dalam hati bahwa dia ingin berzakat. Nah, setelah kalian tahu, sahabat Kalam Ramadan mengetahui bahwa yang berkewajiban membayar zakat itu adalah orang yang masih bernafas atau masih menyaksikan tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, maka sekarang kalian akan mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk membayarkan zakat. Kapan saja? Apakah sekarang sudah boleh membayar? Atau besok? Atau pada waktu sebelum sholat Idul Fitri? Nah, kita bahas bersama. Kita mempunyai 4 waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah, yaitu sejak 1 Ramadan sampai tergelincirnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu disebut dengan waktu mubah. Kemudian waktu wajib adalah ketika terbenamnya matahari hingga sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu wajib. Sedangkan waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah sholat subuh hingga akan menjelang sholat Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena diharapkan setiap orang Islam bisa merasakan mempunyai makanan di saat Idul Fitri atau di saat 1 Syawal. Nah, yang keempat adalah waktu yang haram, yaitu setelah sholat Idul Fitri atau setelah terbenamnya matahari di bulan Syawal. Itu adalah waktu yang haram untuk melaksanakan zakat fitrah. Ketika kita membayarkan pada waktu itu, maka dianggap sebagai sedekah, bukan zakat fitrah. Nah, sahabat Kalam, sekarang sudah mengetahui kan waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah? Sekarang kita akan belajar. Kalau sudah membayarkan, kemudian siapa yang berhak menerima? Yang berhak menerima ada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir itu adalah
orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, miskin. Miskin itu mempunyai pekerjaan tetapi tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang, tetapi hutangnya itu untuk kepentingan agama. Misalnya menyekolahkan anak, untuk membantu orang lain, nah itu diperkenankan. Tetapi kalau hutang-hutangnya itu untuk kepentingan nafsunya, memberi barang-barang mewah, itu tidak dianggap sebagai ghorim. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Kenapa diberi zakat? Agar mereka semakin kuat imannya. Yang kelima adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seseorang yang melakukan perjalanan jauh tetapi telah kehabisan hartanya, kehabisan bekalnya di perjalanan. Yang keenam adalah rikob. Rikob itu adalah seorang hamba sahaya yang sudah saatnya untuk dia bebas, sudah mampu memerdekakan dirinya sendiri tetapi tidak mempunyai harta untuk memerdekakan dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat. Nah, yang kedelapan adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang untuk agamanya, tetapi tidak ada satupun yang menggajinya, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, sampai di sini kalam Ramadan semuanya sudah paham ya tentang apa saja hukumnya, kemudian rukunnya, siapa yang mendapatkan, siapa yang berkewajiban. Dengan adanya kultum hari ini semoga kalian semua paham dan kalian akan melaksanakan dengan baik sesuai tuntunan agama. Demikianlah kultum hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat dalam beribadah di bulan puasa ini. Semoga Allah menerima puasa kita semua. Kita akhiri Ramadan ceria, Ramadan berbagi dan menginspirasi bersama Mim Teladan Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.